Hai, perkenalkan, nama saya Febrian Chandra Ibrahim dan NIM saya 130404120140122. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips atau cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Seperti yang kita ketahui, bahwa e-jurnal Undip telah berlangganan beberapa jurnal internasional. Salah satunya adalah Science Direct. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial dalam melakukan identifikasi informasi di jurnal tersebut. Sebelumnya, kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Nah, gunanya adalah untuk mempermudah menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita akan melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Caranya ada 5 step yang harus dilakukan. Step by step tersebut dimulai dari mengidentifikasi rumusan masalah. Selanjutnya ada pengembangan kata kunci, memformulasikan kata kunci, mengaplikasikan kata kunci, dan yang terakhir, memilih dan menggunakan informasi. Yuk, kita mulai dari step 1 dulu teman-teman. Di step 1 ini, kita harus bisa mengidentifikasi rumusan masalah. Mengidentifikasi rumusan masalahnya tuh dengan cara kita lihat dari judul penelitian atau topik penelitian yang akan kalian buat. Nah, setelah itu, kalian harus bisa nentuin keyword atau kata kunci dari topik atau judul penelitian. Contohnya kali ini saya akan ambil dari judul dampak kutipan terhadap perilaku informasi dalam literatur ilmiah. So, dari contoh judul tersebut, kita bisa nentuin nih 2 keyword utamanya, yaitu information behavior sama scientific literature. Nah, keyword tadi itu digunakan buat jadi patokan kita melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang udah kita identifikasi tadi nih. Tapi, kalau kita cuma terpaku sama 2 keyword utama aja, hal yang akan kita cari jadi kurang spesifik. So, kita harus bisa nih ngembangin keyword utama. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana sih cara ngembangin keyword? Yuk, kita lanjut ke step 2. Nah, selanjutnya melakukan langkah kedua, yaitu mengembangkan query utama atau kata kunci utama yang sudah ditetapkan pada langkah pertama. Dalam proses pengembangan kata kunci ini, ada 3 cara pencarian dalam penggunaannya, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan mencari antonim dari kata kunci tersebut. Sehingga dalam pencarian informasi ini, untuk mempermudah mengembangkan dan menemukan kata atau frasa dari kata kunci utama, yaitu dengan menggunakan thesaurus. Dalam penggunaan thesaurus sendiri, ada 3 hubungan, yaitu hubungan kesamaan, hubungan hierarkis, dan hubungan asosiatif. Namun, dalam istilah perilaku informasi atau information behavior ini, dapat dikembangkan dengan mencari padanan kata atau sinonimnya saja. Hubungan kesamaan atau sinonim dari query utama yang ditentukan ini, yaitu kita dapati perilaku informasi atau information behavior dan literatur ilmiah atau scientific literature. Kemudian kita mencoba cari padanan atau sinonim kata dari perilaku. Perilaku sendiri mempunyai sinonim perbuatan, kebiasaan atau act, operation, dan habits. Maka kata kunci yang bisa digunakan dalam pencarian informasi ini adalah perilaku informasi atau information behavior, perbuatan informasi atau act of information, operasi informasi atau information operation, dan kebiasaan informasi atau information habits. Nah, selain pengembangan istilah di atas, teman-teman, kita juga bisa membreakdown kata kuncinya dengan menambahkan kata kunci tambahan, seperti kebutuhan informasi kita di awal tadi, yaitu dampak kutipan perilaku informasi dalam literatur ilmiah. Kata kunci tambahan dapat berupa
dampak kutipan atau citation impact. Kata kunci tambahan dapat digunakan jika kata kunci utama dalam pencarian dianggap kurang relevan oleh pengguna. Lanjut ke step 3, yaitu proses identifikasi kebutuhan informasi dengan cara memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik dan relevan, sehingga pemenuhan kebutuhan informasi sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam menentukan penyusunan konsep kata kunci, kita dapat memetakan keyword utama dan keyword tambahan berdasarkan sinonim atau antonimnya. Di sini kita memiliki perilaku informasi dan literatur ilmiah sebagai keyword utama dan dampak kutipan sebagai keyword tambahan. Bisa dilihat melalui pemetaan di atas, kita dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya alternatif kata kunci yang dapat kita gunakan untuk melakukan penelusuran informasi. Dengan begitu, kita dapat memformulasikan atau mengkombinasikan kata kunci yang paling sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan, sehingga dapat menghasilkan sumber informasi yang relevan. Hasil dari pengembangan keyword yang sudah dilakukan dapat dijadikan modal untuk melakukan penelusuran informasi, sehingga menghasilkan informasi yang relevan. Konsep tersebut dilakukan dengan cara mencari kata kunci utama dan kata kunci tambahan beserta sinonimnya. Karena portal jurnal Science Direct berbasis internasional, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menerjemahkan keyword dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Tadi kan kita punya keyword utama yaitu perilaku informasi atau information behavior, kemudian literatur ilmiah yaitu scientific literature. Nah, sinonimnya akan kita bedah satu-satu per kata. Yang pertama information. Persamaannya yaitu fact, data, dan material. Yang kedua behavior, yaitu act, operation, practice, dan habits. Yang ketiga scientific, yaitu scholarly, dan literature, yaitu reading material. Dan tadi kan kita juga punya kata kunci tambahan, yaitu dampak kutipan atau citation impact. Kita juga bedah satu-satu sinonimnya per kata, yaitu yang pertama citation, yaitu referensi dan quotation. Yang kedua impact, yaitu effect dan influence. Nah, untuk mempermudah mengorganisasikan kata kunci yang dikembangkan, kamu bisa membuat tabel query seperti contoh pada di layar ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan pencarian informasi pada portal jurnal Science Direct. Sebelumnya terdapat dua cara pencarian informasi, yaitu browsing dan searching. Browsing merupakan perilaku pencarian informasi di mana user belum dapat mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan informasi yang akan dicari. Sedangkan searching, dia sudah dapat mengidentifikasi apa kebutuhan informasi yang ingin dicari. Nah, pada searching ini dilengkapi dua fitur, yaitu fitur basic search dan advanced search. Namun, pada portal jurnal Science Direct, search box basic search sepertinya menyatu dengan search box advanced search. Jadi, di sini. Jadi kita bisa langsung saja mengetikkan keywordnya, misalnya information behavior. Nah, untuk fitur basic search sendiri, biasanya recall atau jurnal yang dihasilkan masih terlalu banyak karena keyword yang dimasukkan hanya bisa satu dan menghasilkan keyword yang umum. Jadi recall yang dihasilkan akan sangat banyak. Nah, yang tadi untuk basic search ya. Nah, yang kedua kita coba fitur advanced search. Di sini Science Direct juga menyediakan fitur advanced search yang gunanya untuk melakukan pencarian informasi dengan lebih spesifik dengan memasukkan keyword-keyword berdasarkan field-field yang telah disediakan. Di sini terdapat fields judul artikel misalnya. Nah, kemudian ini fields untuk judul buku atau judul jurnal. Yang ini untuk tahun. Ini untuk autornya atau penulisnya. Nah, ini untuk volume, isu, dan sebagainya.
Nah, yang di sini untuk judul, artikel, atau abstrak, dan kata kunci yang lebih spesifik. Jadi nanti search box akan melakukan pencarian pada bagian abstrak, judul artikel, dan keyword yang ada di sekitar abstrak. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa fitur desain pencarian yang dimiliki oleh ScienceDirect. Yang pertama ada autocomplete. Di sini, fitur autocomplete terdapat pada field journal or book title pada advanced search. Autocomplete ini di-trigger dengan menuliskan 3 huruf awal dari jurnal yang akan dicari. Otomatis, search engine akan merekomendasikan beberapa jurnal seperti ini. Saya akan coba praktikan. Nah, terlihat ya beberapa jurnal yang direkomendasikan oleh search engine tadi. Kemudian fitur desain pencarian kedua yaitu best first. Nah, tadi kan saya sudah memasukkan beberapa keyword ini. Kemudian saya akan cari jurnalnya. Nah, bisa dilihat metadata jurnal yang dicocokkan paling atas ini disebut dengan best first, yang ini. Atau disebut juga rekomendasi terbaik yang relevan dengan keyword yang kita masukkan. Kemudian bergeser ke kiri. Di sini ini dinamakan Faceted Navigation. Fitur ini berguna untuk mengerucutkan recall berdasarkan tahun terbit, jenis artikel, dan lain-lain seperti di bawah ini. Lanjut, untuk menemukan fitur desain pencarian selanjutnya, sekarang saya akan scroll ke bawah. Nah, pada halaman paling bawah, di sini ada navigasi halaman. Bisa dilihat, nah ini disebut pagination atau penomoran halaman pada web e-journal. Nah, setelah mengenal beberapa desain pencarian tadi, sekarang saya akan mulai melakukan browsing. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa browsing merupakan proses pencarian informasi di mana users belum dapat mengidentifikasi secara menyeluruh kebutuhan informasi yang akan dia cari. Jadi biasanya si users ini akan mulai melakukan pencarian informasi dengan memasukkan keyword yang umum pada search engine. Nah, browsing ini juga merupakan langkah awal kita dalam melakukan pencarian informasi. Sekarang, saya akan mulai melakukan kegiatan browsing tadi. Caranya dengan mengkombinasikan beberapa query yang sudah saya formulasikan pada tabel query melalui proses trial and error sampai kita menemukan jurnal yang relevan dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Kita lihat di sini tabel query yang sudah saya buat tadi. Kita akan mulai masukkan keyword utama yang paling umum, yaitu information behavior. Nah, kenapa sih pakai tanda petik 2 ini? Nah, tanda petik 2 ini digunakan untuk mengunci frasa. Kita masukkan keyword ini pada field finds article with these terms. Nah, pada field ini, metadata akan dicocokkan dengan keyword pada bagian judul artikel. Seperti yang kalian lihat nih, recall yang dihasilkan masih terlalu banyak. Artinya, kita harus menambahkan beberapa query lagi nih teman-teman. Yuk, kita langsung aja ke percobaan kedua. Kita akan coba tambahkan query scientific literature pada field title, abstract, dan keyword. Nah,
pada field sini nih, kita ketikkan scientific literature. Nah, pada field ini, metadata akan mencocokkan dengan keyword pada bagian judul artikel, abstrak, dan kata kunci. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini recall sudah semakin sempit ya, sudah semakin sedikit. Tapi kita pastikan dulu, apakah jurnal yang dicocokkan pada metadata ini sudah tepat atau belum dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Nah, jurnal yang terpanggil di sini belum sesuai ya dengan kebutuhan informasi saya. Karena kan yang saya cari itu kan kajian yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan. Jadi kita lanjut aja ke percobaan ketiga. Nah, tadi kan pada percobaan kedua kita sudah mengetahui nih apa bidang kajian yang ingin kita cari, yaitu ilmu perpustakaan. Maka pada percobaan ketiga, saya akan menambahkan lagi nih query Library and Information Science Research pada fields journal or book title. Nah, pada fields ini, metadata akan dicocokkan dengan keyword pada bagian judul jurnal. Nah, langsung aja kita cari. Nah, jurnal yang terpanggil cuma satu nih. Artinya kemungkinan formulasi keyword yang digunakan sudah benar ya. Tapi tetap kita harus cari tahu lagi ya, apakah jurnal yang terpanggil sudah relevan atau belum. Kalau dilihat dari judul dan abstraknya, jurnal ini belum relevan juga nih dengan kebutuhan informasi yang saya cari. Karena informasi yang saya cari berhubungan dengan dampak kutipan kan. So, kita lanjut aja ke percobaan keempat. Pada percobaan keempat, saya akan menambahkan keyword tambahan yaitu citation impact atau dampak kutipan. Langsung saja kita cari. Kita masukkan keyword tadi pada field title. Loh, tapi kok malah tidak ada hasil sama sekali ya? Ayo coba kita telisik lagi. Tadi kan saya sudah mengembangkan kata kunci menjadi dua query ya. Menjadi dua query alternatif. Nah, sekarang saya akan coba kombinasikan. Saya akan mengganti kata scientific menjadi scholarly dan dikombinasikan dengan kata literatur. Maka keywordnya akan menjadi scholarly literature. Sekarang kita ubah keyword tadi scientific menjadi scholarly. Nah, bisa kalian lihat ya, recall yang dihasilkan itu 1 dan otomatis ini sudah presisi. Nah, judulnya pun juga sesuai dengan kebutuhan informasi yang saya cari, yaitu The Citation Impact of Information Behavior Theories in Scholarly Literature. Sebelumnya, saya sudah menyinggung beberapa kali tentang recall dan precision. Nah, recall dan precision sendiri itu apa sih? Recall adalah kemampuan sistem temu balik informasi dalam memanggil atau mencari semua dokumen yang dianggap relevan oleh sistem. Sedangkan precision yaitu dokumen yang dianggap tepat oleh users. Pada jurnal yang kita cari tadi, judul jurnalnya sudah memuat beberapa keyword yang kita input tadi kan. Maka dapat disimpulkan bahwa recall ini sudah precision dengan apa kebutuhan informasi yang saya butuhkan. Nah, karena saya sudah menemukan jurnal yang relevan dengan kebutuhan informasi yang saya cari, maka sekarang saya akan klik judul jurnal ini. Kemudian bisa dilihat paling atas itu ada download PDF. Kalau kita klik, nanti ada dua opsi lagi, yaitu download this article dan download full issue. Kalau kita pilih download this article, maka kita akan mendownload jurnal dari artikel yang kita mau ini. Namun kalau download full issue,
maka kita bakal download semua artikel yang berkaitan dengan nama jurnal yang kita akses. Nah, artikel ini termasuk ke dalam jurnal Library and Information Science Research, volume ke-41 dan issue ke-4. Kalau kita klik full issue, maka kita akan mendownload semua isu dari jurnal Library and Information Science and Research, atau juga kalian bisa klik opsi share. Nanti artikel ini akan dibagikan melalui email, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Reddit. Nah, kemudian kalau kita pilih sites, ini digunakan untuk daftar pustaka atau mengutip sitasi yang akan kita masukkan. Kalian bisa bebas memilih ini. Saya akan download artikelnya ini. Udah. Berdasarkan kegiatan penelusuran informasi yang telah kita lakukan tadi pada portal Science Direct, dapat disimpulkan bahwa portal Science Direct ini sudah dapat mendukung pencarian informasi atau referensi yang dibutuhkan untuk kajian pada bidang ilmu perpustakaan. Namun, karena portal Science Direct ini tak menyediakan desain pencarian federated search atau pencarian berbasis database, maka recall yang dihasilkan akan sangat banyak. Makanya, kita perlu mempersempit lagi recall tersebut dengan memasukkan query Library and Information Science Research pada field judul jurnal, supaya recall yang dihasilkan akan berisi jurnal tentang ilmu perpustakaan. Oke teman-teman, tadi kita telah mengenal salah satu portal jurnal yang dilanggan Undip, yaitu Science Direct. Fasilitas desain pencarian apa saja yang tersedia pada Science Direct. Nah, kita juga telah belajar bagaimana memformulasikan kata kunci sebagai bekal utama dalam melakukan pencarian jurnal. Dan tadi kita juga sudah mempraktikkan cara melakukan pencarian pada Science Direct dengan mengimplementasikan keyword dan query yang telah di breakdown tadi. Oke deh, segitu dulu dari saya mengenai portal jurnal Science Direct dan juga strategi dalam memformulasikan keyword sampai tahap menyeleksi informasi yang dibutuhkan pada portal jurnal Science. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!